Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa auladi wa ashabi minat tabi'in wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin minal muqarrabin minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minal sumailah hardi mu'assasat al-qaryah sumailah hardi jami' awliya ila aina makan masyariqil ardi ila magharibiha barri wa bariha sumailah hadrati jami' ustadina masyaihina masyaihina azbana khususan ila hadrati bahalil manggalan sumailah hadrati Syekh Tamim Ramli Sumaila hadrati man hadra fi hadal majlis Sumaila hadrati abaina wa ummatina wa asyatina wa jududina wa khalatina wa hawalina wa jiranina wa ikhwanina wa astiqaina wa akribaina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diser malih Pak Har istighosae sing riyen nika. Wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Qadim ya Allah 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 ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir 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 ya Sami'u ya Basir
يا مبدئ يا خالق 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 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 يا حي يا قيوم برحمتك يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتوضل بالحوائج وتنال بالرغائم وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتوضل بالحوائج وتنال بالرغائم وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم إلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتوضل بالحوائج وتنال بالرغائم وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتغضل به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغضل بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالكرب وتغضل بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغضل بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتغضل بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت يا بديع 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 الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله
الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سألتك يا غفار عفوا وتوبة بالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش
الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعنت علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعنت علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعنت علينا وعلى المسلمين يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعنت علينا وعلى المسلمين. الفاتحة. Nawaitu taqarruban ila Allah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah illallah la ilaha 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 illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nabiyya husna rafiq wa amana tariq wal faraja min kulli shiddatin wa diyyaqi bi hurmatin nabi wa tasdiq wa mahabbi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana la tada fi majlisina hadha dhanban illa farda wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farasta wa la dinan illa qadita wa la maridan illa shafaita wa la 'asiran illa yasada wa la jahlan illa 'alamta wa la faqiran illa anita wa la hajatan hiya laka rida min hawaijid dunya wal akhirati illa qaditaha wa yasada ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma salli ummata Muhammad, Allahumma farij ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma salli ummata Muhammad, Allahumma farij ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma salli ummata Muhammad, Allahumma farij ummata Muhammad. Rabbana Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa qalban khashian wa amalan mutakabbalan ya Allah. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakan ya Allah. Allahumma rzuqna auladan sholihan sholihatan wa zuzatan sholihah ya Allah. Rabbana ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram ya dal jalali wal ikram iftah qulubana ya Allah bi futuhil arifin bi hikmatika wanshur alaina wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram ya muyassir yasir ya musahhil sahil alaina kull asri bi jahi basyirin nadir. Ilahi natawassalu bi jahi wanika ya Allah. Ij'alna min ibadikas sholihin, ij'alna min ibadikas sabirin, ij'alna min ibadikal abidin. Iftah qulubana ya Allah bi futuhil arifin wa bi hikmatika wanshur alaina wa dzakirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Ilahi natawassalu bi jahi wanika ya Allah. Igdi hawaijana ya Allah, igdi hawaijana ya Allah, igdi hawaijana ya Allah min maqasid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli awli minal awwalimun
Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindho iku antakuna yen ta ana sira apa illatuhu penyakite wong kang takon iku minal hamakoti setengah saking kumprung. Sampun nggih iki. Wasalisu utawi kang kaping telu iku ayakuna yen ta ana sapa sail ana iku mustarsidan. Ana iku mustarsidan wong kang amrih pituduh. Wa kullu ma utawi saben-saben perkara la yafhamu kang ora paham sapa sail mingkalamil akabiri saking pengendikane pira-pira wong kang alim iku yuh malu den tangguhake apa ma ala kusuri fahmihi ing ngatasé cekake pemahamane sail. Wakana lan ono apa su'aluhu pitakonane sail iku lil istifadati amrih golek faidah. Lakin tetapine yakunu ono sapa sail iku bali dan iku bodho akale. La yudriku ora bisa nemu sapa sail al haqaiqa ing pira-pira perkara kang hak. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya jadilah kita orang yang selalu memohon petunjuk kepada guru-guru kita atas sesuatu yang tidak bisa kita pahami atas dasar pemahaman kita yang sempit. Nah, ini bagian dari sesuatu yang mencerahkan, atau dengan kata lain kita ini jangan segan-segan untuk tabayun terkait masalah agama yang belum kita tahu. Mengapa kita itu harus selalu meminta petunjuk, arahan atau tabayun terkait dengan sesuatu yang tidak kita pahami? Alasannya biar kita ini tidak tersesat terlalu jauh. Maka setiap orang harapannya dalam masalah agama punya guru, dalam masalah bidang yang lain punya guru. Itu tujuannya guru itu bisa mengontrol peserta didiknya, bisa mengontrol santrinya agar apa yang dilakukan oleh santri itu tidak melebihi batas-batas yang diharamkan oleh syariat, terutama dalam masalah agama. Jangan segan-segan, kalau tidak tahu bertanyalah daripada merasa tahu tapi sebetulnya tidak tahu. Itu justru malah tersesat lebih dalam lagi. Wong yang sudah minta petunjuk saja kadang-kadang masih salah karena atas dasar pemahaman kita yang masih sempit, atau dengan bahasa ya sekarang ya karena uteknya pas-pasan sehingga belum nyandak. Maka sering-seringlah dalam hal agama kita minta petunjuk pada guru-guru kita. Nah, dengan memohon petunjuk kepada guru-guru kita ini, maka kita ini dalam rangka istifadah, selalu istifadah. Oleh karena itu jangan sungkan-sungkan, jangan bermalas-malas untuk selalu mengambil istifadah terhadap sesuatu kebaikan. Meskipun itu sesuatu kebaikan itu berasal dari anak kecil. Kalau anak kecil yang disampaikan itu memang sesuatu yang benar, maka kita harus mengalahkan ego kita
untuk mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh anak kecil. Nah ini berat. Kadang-kadang kita ini egonya tinggi. Alah cah cilik ngerti opo. Begitu ya. Meskipun apa yang disampaikan itu benar, kita ini kadang-kadang tidak mau menerima karena faktor ego kita. Fala yang bagi mongko ora prayoga apa al istighalu ketungkul bijawabi kelawan jawabi sa'il aidun kelawan maneh kama kaya perkara kala kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukaliman nas ala qadri ukulihim. Nah ini. Ketika seorang guru menanyakan sesuatu yang ketika seorang murid bertanya kepada guru, di mana muridnya itu kemampuannya itu harus dilihat terlebih dahulu. Nah ini tugasnya guru. Ketika guru memberikan jawaban atas pertanyaan setiap muridnya, itu harus dilihat dari sisi kemampuan akal dari muridnya. Jangan disamakan yang akalnya itu pas-pasan dengan akalnya yang cerdas, maka jawabannya itu harus berbeda. Nah ini agar apa? Agar orang yang tidak mampu akalnya pas-pasan itu bisa menerima jawaban sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga orang yang cerdas begitu, harus dijawab dengan sesuatu yang mencerdaskan. Maka ini tugasnya guru. Menjadi guru tidak mudah. Ternyata satu masalah, tapi cara menjawabnya itu dengan cara yang berbeda agar bisa diterima oleh seluruh muridnya. Ini yang berat ya. Nah, dasar yang semacam itu dari mana? Ya, dasar yang semacam itu nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukaliman nas ala qadri ukulihim. Kami para nabi itu diperintahkan ya untuk berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya masing-masing. Ini maka harus bijak. Yang kita ya gimana ya? Kadang-kadang ada sesuatu itu memang baik, tapi karena cara menyampaikannya itu tidak dilihat dari siapa yang lawan bicaranya, nah itu nanti malah menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka ini penting. Harus menggunakan metode, harus dilihat siapa lawan bicaranya, yang bertanya siapa. Maka tak heran zaman Rasulullah itu ketika ditanya, Kanjeng Nabi, adakah amal yang baik untuk kita lakukan? Kanjeng Nabi melihat siapa yang tanya. Oh sahabat itu. Sahabat itu tahu. Kanjeng Nabi itu tahu background sahabat itu. Ya, karena yang tanya itu ketika dia bertanya, wahai Nabi, amal apa yang paling baik aku lakukan? Kanjeng Nabi menjawab, amal yang paling baik Anda lakukan adalah sholat. Ternyata Kanjeng Nabi menjawabnya itu karena sahabat itu sholatnya itu belum genah. Akhirnya jawab begitu. Nah ketika sahabat yang lain ditanya, wahai Kanjeng Nabi, amal apakah yang afdol, yang baik untuk saya lakukan? Kanjeng Nabi jawabnya bukan seperti sahabat yang pertama, tapi jawablah birrul walidain. Karena Kanjeng Nabi tahu dia ini kurang birrul walidain, gitu. Ketika Kanjeng Nabi ditanya lagi oleh sahabat yang lain, amal apa yang harus kami lakukan? Kanjeng Nabi, bersedekahlah, berinfaklah, yang istiqomah, gitu. Kanjeng Nabi menjawab seperti itu karena yang tanya itu sahabat itu kaya tapi kurang bersedekah. Nah ini guru itu ibarat dokter memang. Harus mampu meracik obat sesuai dengan penyakit pasien gitu. Nah ini yang berat. Saya juga belum mampu ini untuk meracik. Ya makom saya apa? Makom saya sama kali panjenengan ya. Mazil tu toliban, selamanya kami hanya santri. Mazil tu toliban, selamanya aku itu seorang santri. Itu. Nah ini yang perlu kita hormati betul. Siapapun guru kita, ya tidak hanya guru agama saja. Guru kita yang mengajari kita menjadi tahu, apalagi guru agama ya, yang menjadikan kita ini tahu mana sesuatu yang baik, mana sesuatu yang haram. Kita hormati. Hatta guru SD kita,
hatta guru SMP kita, guru SMA kita, gitu. Meskipun di sana-sana guru SMP, guru SD, guru SMA itu ketika muridnya sudah lulus ya bablas gitu ya. Beda dengan pondok memang. Kalau guru pondok itu selamanya santrinya nggak berani mengatakan itu mantan guru saya, nggak ada. Selamanya guru itu ya guru saya. Maka ada ungkapan begini, ketika sampean berguru kepada seorang guru dan Anda masih ragu dengan kekurangan yang ada pada gurumu, maka itu juga mempengaruhi futuh, mempengaruhi keberkahan pada ilmumu. Sama saja Anda tidak siap untuk berguru. Ingat, yang perlu diketahui, guru itu hanya manusia biasa. Tentu banyak salah dan dosa. Maka tidak ada guru yang sempurna kecuali Kanjeng Nabi. Maka kalau kita berguru, kita harus husnudon dengan guru kita. Kalau kita melihat kekurangan guru kita, maka ibarat orang belajar itu guru sibuk menuangkan air, tapi kita itu tidak mau membuka gelas kita, tapi justru gelas kita balik. Maka meskipun guru memberikan petuah-petuah, itu tidak akan masuk pada kita. Maka adab dari murid itu ketika mengaji, dahulukan husnudon dengan guru. Karena itu akan berpengaruh pada futuh, pada pemahaman yang kita dapatkan, juga mempengaruhi keberkahan dari ilmu kita. Ingat, guru hanya manusia biasa. Tentu ada kekurangan, ada kelebihan. Lalu mengapa begitu? Iya, sejelek-jeleknya guru pasti beliau berpendidikan, pasti berpengetahuan. Tapi andai kata memang baru salah, itu ya lagi apes. Maka itu yang harus kita jaga. Memang husnudon dengan guru itu berat. Tapi itu merupakan hal pertama yang harus kita dahulukan. Oleh karena itu tidak ada mantan guru. Yang ada itu guru selamanya ya guru. Kita harus kita hormati, meskipun kadang-kadang kita tidak cocok, gitu ya, tidak cocok dalam hal itu, ya kita nggak cocoknya dalam hal itu. Tadi dalam hal lain kita tetap takdim, begitu. Persoalan kita nggak sesuai dengan pemikirannya nggak masalah, tapi dengan ketika ketemu ya harus menghormati, harus takdim, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal mardo anapun utai wong kang loro. Alladzi yakbalu kang nampa sapa ladi al ilaja ing den tambani fahuwa mongko utawi mardo iku ayyakuna yen to ana sapa sail iku mustarsyidan wong kang amrih pituduh akilan tur cerdas fahman tur faham temen gampang fahaman. Orang sakit itu ibarat orang yang sedang meminta obat. Orang yang belajar itu sama saja orang yang sedang minta petunjuk. Oleh karena itu yang disiapkan adalah harus mempunyai akal yang limpah dan mudah dalam memahami sesuatu. Di awal sudah saya katakan, kalau kita belum paham satu persoalan terkait agama, jangan puas. Kalau bisa mintalah waktu untuk diulang, untuk direview lagi. Harapannya kita biar paham betul sehingga kita dalam mengamalkan itu tidak salah, gitu ya. Wah, yang sudah kadang-kadang yang sudah kita lakukan ternyata masih banyak salahnya, gitu. Ingat, kadang-kadang guru juga sengaja untuk menyalahkan apa yang disampaikan dalam rangka untuk memberi tes case kepada muridnya. Ini kira-kira merhatiin apa ora, gitu. Kadang-kadang gitu. Meskipun demikian, kewajiban guru ketika melakukan hal seperti itu suatu saat harus memberi pemahaman biar itu menjadi pelajaran. Ternyata guru saya melakukan seperti ini itu punya dasar. Kelihatannya salah tapi ternyata beliau mempunyai dasar. Begitu. Terus selanjutnya, walam yakun la yakunu ora ana sapa sail iku mahlubul jasadi iku den kalahake sifat drengkine wal godobi lan marahe wa hubbis syahwati lan seneng syahwat wal jahilan pangkat wal mali lan bondo. Ini seorang murid di situ jika ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru, maka
rasa dengkinya harus dihilangkan. Terutama ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati ya, dengan urusan tasawuf, urusan akhlak, itu hasutnya harus dipreser. Begitu juga bukan menghilangi, tapi menahan rasa marah. Menahan rasa marah ini lebih berat, ya, lebih berat ketimbang menyangga gunung. Ya. Menahan rasa marah itu begini, marah itu ibarat sebuah panas neraka. Orang marah itu, tak heran ketika orang marah itu matanya itu merah dan wajahnya itu apa ya? Ini menteleng itu loh. Orang marah itu nggak ada orang marah itu guyu-guyu, itu nggak ada. Itu kalau ada seorang guru marah tapi guyu-guyu, itu saking pinternya nyimpen rasa marah. Orang marah itu tampilannya ya kayak itu efek dari panas neraka. Oleh karena itu ajaran agama kita memberikan tuntunan jika Anda marah maka segeralah untuk berwudu. Karena marah itu dinetralisir dengan air wudu. Marah itu representasi dari panasnya api. Kalau wudu itu representasi dari ademnya, dinginnya air. Maka yang mampu melawan kemarahan itu adalah kedinginan, ya, rasa dingin, yaitu dengan wudu. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita sedang emosi, maka segeralah berwudu. Harapannya apa? Emosinya itu menjadi merendah. Itu memang berat, ya, memang berat menahan rasa marah ini. Makanya, masya Allah, yang paling berat itu menahan rasa marah dan menahan hawa nafsu. Wahubbus syahwat, menahan hawa nafsu, berat ini. Maka rata-rata guru-guru kita yang mimbadil aulia, ya, guru-guru kita yang soli-soli itu dalam menahan hawa nafsu, masya Allah. Karena apa? Hawa nafsu itu seringkali mengajak pada sesuatu yang negatif. Mesti itu. Maka tak heran hari ini viral di mana-mana, melakukan kejelekan itu justru mahal harganya. Ketimbang melakukan kebaikan justru murah. Neng sayangi. Tidak semua orang itu mau melakukan kebaikan. Ada orang yang bilang malah di sosmed itu neraka itu larang, surga kue murah. Tapi sayangnya uang dok mau milih itu memang berat. Ya, mengapa manusia itu diberi nafsu? Nah, nafsu itu sekali lagi, nafsu itu tidak bisa kita hilangkan pada diri kita. Karena tingkatan nafsu itu ada 7. Ya, di antaranya nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Ketika nafsu seseorang itu mutmainnah, itu dirinya itu seimbang. Wong ngaji itu butuh nafsu loh. Ya. Kalau kita nggak punya nafsu, ngaji ke sini berat Kang Wahyu. Ngaji ora. Yang paling berat itu ya begitu. Melawan hawa nafsu itu berat. Jadi kita mau ngaji itu murah. Nggak mengeluarkan biaya, enggak. Tapi beratnya gitu. Tapi melakukan kejelekan itu butuh biaya, tapi seringkali semangat. Nah, kita semoga kita diberi kekuatan, diberi kemudahan, diberi petunjuk, pertolongan untuk selalu mudah dalam melakukan kebaikan. Gitu, kebaikan. Karena ya begitu, memang berat. Wajar saja itu, wajar. Nah, ketika seseorang ingin segera mendapatkan ilmu atau futuh hatinya, maka hindarilah untuk bukan menghindari, mengelola nafsunya agar tidak terkalahkan oleh kehendak nafsunya. Orang yang mampu mengalahkan nafsunya, maka orang tersebut akan dicintai oleh Gusti Allah. Itu ya. Itu. Jadi nafsu nggak bisa dihilangkan, bisanya itu ditekan, dikalahkan gitu. Jangan sampai kita itu dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi sayangnya berat. Begitu juga pangkat. Siapa yang nggak mau jabatan? Ya, siapa nggak mau jabatan? Apalagi jabatan yang strategis, yang honornya banyak, rebutan kan? Hari ini orang rebutan jabatan, gitu. Ya karena memang empuk,
apalagi lahan basah gitu ya. Tapi kalau memang kita diberi jabatan, jangan jadikan jabatan kita untuk kepentingan sendiri, tapi justru untuk melayani, gitu kan? Untuk melayani kepentingan umum. Neng ini sulit nih, mudah diomongkan tapi sulit dilakukan. Ya berat itu, godaannya beda-beda pasti. Untungnya kita warga biasa, jadi godaannya itu nggak begitu berat dibanding orang-orang yang mempunyai jabatan, mempunyai mempunyai kekayaan gitu. Orang kaya itu yo berat loh godaannya, ya. Orang kaya itu berat loh godaannya. Kita ini sedekah 50.000, punya uang 50.000 kita sedekahkan enteng. Yo bandingan 50.000-an, gue tuku apa gitu untuk masjid kita yang bodol gitu, itu enteng. Tapi kalau orang yang punya uang 50 juta, orang kaya ini, nggak mungkin abot dikeluarkan 50 juta. Maka kita berbahagialah menjadi warga biasa begini. Iso mangan, iso udut, iso ngopi, iso turu, ngantuk, itu ngiler-ngiler, itu nikmat. Gitu ya. Menjadi orang kaya itu nggak semua orang mampu. Ya karena yang ditanggung banyak juga. Tadi gambarannya, kita mempunyai uang 50.000, untuk bantingan, enteng. Tapi yang punya uang 50 juta digeludake berat. Ya karena kepikirannya kita biasa nggak punya uang kok. Ya toh? Biasa nggak punya uang. Tapi yang punya uang 50.000 katanya nggak punya, 50 juta katanya tidak punya uang karena tanggungannya banyak. Kita nggak bayar listrik 3 bulan santai. Ya itu artinya kita nggak begitu dipikir. Mungkin jangan-jangan gini, nek iso dipikir, ora iso tinggal turu, tinggal ngopi, cukup. Mungkin kita begitu mungkin ya. Itu saking-sakingnya rata yang mikir, jadi wis ora iso mikir ya wis piye maning ngono. Wis ora kena dipikir ya tinggal turu bae. Ya, yang paling berat itu ketika orang mempunyai kekayaan juga memang bebannya juga berat. Kalau kita ini yang warga biasa ini ya, semoga saja kita ini kalau butuh ada. Suka begitu nggih? Kalau butuh ada, kalau nggak butuh nggak ada. Enak amalan nggih? Nggih. Ya Allah, saya mau butuh ini bayar SPP anak-anak. Allah kasih. Tapi kalau kita nggak butuh, nggak ada nggak apa-apa. Daripada ada terus malah sibuk nunggoni gitu kan. Kayaknya nggak mungkin lah, kayak Kang Wahyu ini hari ini punya omset 500 juta. Ngaji ning kene ora kober, kayaknya ora kober. Gitu ya. Tapi punya omset 50.000 malah istiqomah. Omset 50.000 tiap hari bersih total itu bisa tidur nyenyak loh ya. Itu. Tapi 500 juta tiap hari belum bisa tidur. Tidak apa-apa lah kita itu. Ya Allah, berilah kecukupan pada kita sesuai dengan kebutuhan kita ya. Wayah butuh ono, ora butuh ora usah ono, daripada sibuk mikiri ngopeni malah begitu. Gitu paling penak cukupan nggih. Nah, cukupan. Wayakunu lan ono sapa sail iku talibat tariqi wong kang golek dalan al mustaqimi kang lurus. Hakikatnya orang yang belajar itu sama halnya mencari jalan yang lurus. Itu kan? Karena apa? Karena kita punya guru. Guru itu tugasnya mengontrol, mengawasi, mengarahkan kan? Itu kan? Makanya ketika guru itu, kamu salah, kembalilah pada jalan yang lurus, begitu. Dalam hal ini, enggak begitu, yang benar begini. Kalau kita enggak punya guru, enggak ada yang ngontrol kita. Akhirnya jor-joran baik gitu, karena enggak ada yang mengawasi. Ingat, itu di dunia loh. Yang paling penting lagi, kita ini diawasi oleh Allah. Berat ini. Malu kita ya. Kita ini ngarepe wong akeh seperti saya ini. Kita kayak api-api dhewe, tapi ini dhewean orang genah. Saya itu sampean aja melu-melu. Gitu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Ora ado. Ngono kok sing ngomong aku muridnya jenengan, aduh kacau ning ngene iki. Alah ya Allah itu. Jadi hakikatnya belajar itu mencari guru yang mampu meluruskan jalan kita. Nah, makanya menjadi guru itu
berat. Apalagi orang Jawa mengatakan guru itu digugu kalau ditiru. Aduh, ya wis lah, abot lah. Saya hanya fasilitator. Fasilitator kan yang salah-salah sithik patut nggih. Sampai jadi mursyid, wah itu berat. Ya. Mursyid itu ya orang yang memberikan petunjuk. Guru yang sesungguhnya ya mursyid. Ya, berat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakun lan ora ana apa sualuhu pitakonane sa'il waqti radhulan uliye mengone sa'il an hasadin saking hasud wa ta'annutin lan ngewuh-ngewuhi wa imtihanin lan jajal-jajal. Nggih. Nah ini, mengapa guru itu harus meluruskan muridnya? Iya, kadang-kadang murid bertanya itu cokan malah ngeles gurune. Gurune jajal ngerti apa ora ngono. Makanya menjadi mursyid harus tahu. Ini harus dohirun wa batinan gitu memang. Sayangnya saya belum bisa ya seperti itu. Al-Kisah suatu saat itu Sayyid Muhammad Al-Maliki itu ada orang bertanya, dan orang bertanyanya itu motivasinya memang bukan irsyad, bukan istifadah, tapi ngetes. Beliau itu tahu kalau orang itu bertanya itu bukan karena tidak tahunya, tapi sengaja untuk ngeles, untuk apa ya, untuk ngetes. Beliau menjawabnya itu nggak pakai dasar, tapi beliaunya nggak salah, jawabnya itu pakai sandalnya itu, dibalang ke karung itu, karena tahu motivasinya bukan bertanya untuk mencari ilmu, tapi ngetes. Nah, guru yang semacam itu, carilah guru yang semacam itu guru yang sesungguhnya. Itu nggih. Tapi yang gurunya sedoyan ngelombu seperti saya ini ya enggak. Dibalang sandal murite. Ya, guru apa gitu. Karena apa? Guru tadi punya fungsi menjaga muridnya itu biar lurus gitu. Makanya ketika cobaan yang diterima oleh muridnya ketika mencoba untuk kekoh dalam pelajaran gurunya itu, ya gurunya memang harus mengontrol betul. Oh, cah iki babit ngiwo, cah iki babit ngiri gitu. Diluruskan lagi itu. Wahada utawi sa'il iku yakbalu nampa apa hada al ilaja ing obat. Nah, ketika seorang murid itu ketika dikasih tahu oleh gurunya, diluruskan oleh gurunya kok manut, maka sama saja gambarannya seperti orang yang berobat itu harus mau diberi obat karo dokter. Oh no. Meskipun ya hakikatnya yang memberikan pemahaman itu Gusti Allah, yang memberikan kesembuhan itu Gusti Allah, tapi guru dokter itu wasilah perantara. Gitu loh. Nek guru yang profesional, dokter yang profesional tentu dalam meramu obat, meramu ilmu pada muridnya itu ya top gitu loh. Beda dengan abal-abal gitu. Faya juzu mongko wenang apa antas tagila yen to ketunggul sira bijawab bisualihi kelawan jawab pitakonane ikilah hada. Begitu juga seorang guru ketika ditanya dengan sesuatu yang memang muridnya betul-betul tidak tahu, maka guru boleh menjawab. Tapi kalau muridnya ini bertanyanya motivasinya tidak bertanya betulan, ngetes tadi, guru tidak wajib menjawab gitu. Nah, hari ini itu banyak orang yang gengsi, banyak orang, seorang ustadz itu gengsi ketika ditanya itu, kalau tidak bisa menjawab itu gengsi. Imam Syafi'i itu ketika diberi pertanyaan 41 apa enggak salah, 41 apa 40, itu yang dijawab cuma 2 apa 3, yang lainnya enggak dijawab. Ya, dari situ kita mengambil pelajaran, bukan berarti Imam Syafi'i enggak mampu jawab. Ya. Tapi harapannya apa? Itu ihtiyat. Hati-hati dalam berfatwa. Nah, hari ini kan banyak orang ditanya itu, apalagi yang viral-viral, yang di medsos ditanya langsung jawab, ditanya langsung jawab. Wah, Ustaz sekarang jauh dengan kelasnya Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah juga begitu, ditanya itu nggak langsung dijawab semua. Minta waktu agar memahami masalah itu dengan baik sehingga jawabannya itu baik gitu loh. Makanya
Hari ini kalau saya nggak bisa itu bilang saya nggak bisa. Daripada saya jawabnya ragu, salah, malah justru parah. Muridnya rasido waras kematen, gitu kan? Muridnya rasido pinter tambah tersesat gitu, karena gurunya menyesatkan itu. Maka nggak usah gengsi. Kalau kita memang sedang disuruh diberi tugas untuk menyampaikan sesuatu, kita diberi pertanyaan nggak bisa jawab, bilang saja saya belum bisa menjawabnya. Minta waktu biar kami bisa sinau terlebih dahulu, biar dalam menjawabnya itu sesuai dengan pertanyaan. Nah kalau orang gengsi, sorry lah, saya ini begini, masa gitu aja nggak bisa jawab. Kadang-kadang itu karena faktor ego loh, faktor nafsu loh, bukan karena faktor kebenaran. Guru yang baik jawabnya itu faktornya faktor kebenaran, bukan faktor ego, gitu ya. Faktor ego, faktor nafsu. Nah ini yang membedakan orang yang guru betulan dan tidak begitu. Begitu juga dokter. Dokter yang abal-abal dengan yang betulan dalam meracik obat itu, sehingga ada pasien itu betul-betul gitu. Makanya akhiran itu begini, dokter satu bilang begini, dokter satu bilang begini, dokter lainnya bilang begini ya. Itu uji cobanya masing-masing. Tapi dari sekian dokter itu, mana yang lebih profesional, lebih alim. Nah itu ya, makanya mencari guru itu nih, kalau bisa carilah guru yang alim betul. Sehingga apa? Sehingga kita ini dibimbing betul pada jalan yang benar, begitu kan? Nggak mungkin kan guru itu menyesatkan muridnya? Nggak mungkin gitu. Bal yajibu, balik wajib alaika ing atas sira apa ijabatuhu nyembadani ikilah handa. Nah ini, ketika seorang guru memerintahkan kepada muridnya, karena gurunya itu sudah alim allamah, kita tunduk patuh, ya husnudon betul, maka apapun yang dikatakan oleh guru kita harus tunduk patuh, tidak boleh ngeyel. Karena guru kita itu betul-betul, kayak guru kita nih abal-abal yo. Wah, kita jelomprongke ya, beda maning kalau begitu. Tapi kalau guru kita apalagi alim, kasyaf, wah kita tunduk patuh. Karena beliau pasti akan mempertimbangkan apa yang disampaikan itu ya sesuai dengan kondisi si murid, begitu. Sehingga kita nggak ragu. Sama hanya ketika kita melakukan seperti ini, guru-guru kita melakukan seperti ini, seperti ini, kita nggak begitu butuh dalil. Karena dalil kita ya guru kita. Lah guru kita kalau melakukan seperti ini pasti punya dalil gitu. Ya sebetulnya paling enak jadi murid. Ya. Paling enak jadi murid. Terima jadi sih ngono. Tapi ya kadang-kadang murid itu juga syaratnya tadi ya. Mencari ilmu itu ya ana 6 jane. Ada 6 itu. Ya. Dakain wahirsin itu. Dakain ya murid harus cerdas. Ngono. Ya tentulah beda. Maka ada satu kisah. Ini yang perlu, saya sudah pernah menyampaikan. Suatu saat ada orang mau berguru kepada Syekh Abdul Hasan Ali Asadili. Santri tersebut mau berguru itu ditolak. Sampai pertama, kedua. Yang ketiga ini dia nekat. Itu. Yang ketiga ini nekat. Oleh guru, Syekh Abdul Hasan Ali Asadili, beliau berkata begini. Sampean boleh berguru, saya akan terima sebagai muridku, tapi syaratnya sebelum berguru ke saya, sampean melakukan saya minta syarat satu. Akhirnya saya Abdul Hasan Ali Asadili mengatakan, sampean kalau sanggup melakukan syarat yang aku syaratkan, sesuatu yang aku syaratkan padamu, maka sampean akan saya terima jadi murid saya. Gitu ya. Apa syaratnya? Syaratnya sampean dalam waktu 1 tahun ketika hadas harus cepat-cepat bersuci dan sholat sunnah 2 rakaat. Gitu. Akhirnya santri itu sanggup karena saking girohnya kepingin berguru pada Syekh Abdul Hasan Ali Asadili. Syekh Abdul Hasan Ali Asadili itu mursyid Thariqah Sadiliyah. Beliau membaktil aulia. Nah ini loh. Kalau seperti itu, kalau yang mengatakan guru itu guru sing arif billah, kita ya tunduk patuh. Kon jegur sumur jegur, wis mantep itu.
Ngono nek gurune wis wali jegur sumur tenan. Itu artinya tunduk patuh dengan perintah guru. Wis ora mungkin menyesatkan ora, ketoke ya dzahire. Gitu kan? Ketoke dzahire begitu. Akhirnya santri itu 1 tahun itu melakukan perintahnya Syekh Abil Hasan Ali Asadili. Ketika hadas dia wudhu lalu sholat 2 rakaat. Nah, ketika menjelang waktu subuh yang terakhir menjelang 1 tahun itu, santri itu menimba di sumur. Ketika menimba, santri itu tidak air yang didapatkan, melainkan emas yang ada dalam timba, 1 timba. Terus lalu emas itu apa lantas diambil oleh santrinya? Tidak. Karena dia yang ia cari bukan emas, tapi yang dia cari adalah agar supaya diterima menjadi muridnya Syekh Abil Hasan Ali Asadili. Emas itu dicemplung ke maneh ning sumur. Coba nek awake dhewe nimba entuk emas. Kira-kira nglebes apa ora iki ngajine? Lho emas sak timba iso sekilo lho. Ya. Bedane anu ya Mbak Win lah ngaji sak jam entuk emas. Ngaji sak jam be entuk emas. Nah, setelah kejadian itu, lalu sang calon santri itu sowan ke Syekh Abil Hasan Ali Asadili. Beliau menceritakan, kan ditanya, selama setahun adakah sesuatu yang ganjil yang Anda temui? Lalu santri itu menceritakan hal ikhwal yang ditemui ketika mau sholat subuh nimba itu. Kata Syekh Abil Hasan Ali Asadili, lalu emas itu Anda ambil? Tidak. Karena saya tidak bermaksud mencari emas, tapi yang saya cari adalah guru yang mampu menyelamatkan diri saya baik di dunia maupun di akhirat. Lalu diterimalah santri itu, dan hebatnya santri itu nyantri tidak lama, difutu oleh Allah. Pemahaman yang ia dapat itu lebih cepat ketimbang santri yang sudah lama di sana. Dan itu akhirnya menjadi badalnya Syekh Abil Hasan Ali Asadili. Maka ketika belajar itu memang harus menyucikan jiwa, baik zahir maupun batin. Lah kita ini kalau dalam menyucikan tidak jiwanya tapi zahirnya. Jiwanya orang resik, tapi zahirnya bersih memang. Nah itu. Maka ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, sering-seringlah untuk berwudu ketika hadas. Mengapa? Ketika orang yang selalu melakukan wudhu itu, ya, maka iblis itu tidak mau bersemayam di hati kita. Yang bersemayam di hati kita itu malaikat, karena kita ini suci. Kalau kita sering hadas, ya, yang bersemayam pada diri kita itu setan, sehingga mempengaruhi pola pikir kita. Seringkali apa yang kita pikirkan itu diojo-ojoi karo setan, diprovokasi karo setan, sehingga kita seringkali mengikuti hawa nafsu. Beda halnya kalau yang bersemayam di hati kita itu malaikat, apa yang kita pikirkan seringkali diinspirasi atau diojo-ojoi karo malaikat. Nah, bedanya malaikat karo iblis, karo setan. Malaikat pasti mengajak kita pada sesuatu yang baik. Kalau setan, ya toh, gitu. Makanya wajar kalau kita ngaji kok males, yang bersemayam dalam hati kita itu kira-kira iblis apa malaikat? Jadi ifrit gitu ya, gitu. Itu ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita sedang malas melakukan kebaikan, ingatlah mari kita mengingat bareng-bareng ini, bareng-bareng. Ya, kalau kita semua ini sedang malas melakukan kebaikan, mari kita merenung. Yang ada pada jiwa kita itu setan apa malaikat. Kalau kita malas berarti kita ini dipenuhi oleh setan yang selalu mengajak pada sesuatu yang tidak baik. Kalau kita kok rajin berarti pada diri kita yang ada itu malaikat. Lah sering mana diri kita ini dihinggapi iblis dengan malaikat? Yang paling sering mana? Wajar kalau kita dan sifatnya kayak iblis-iblis sidik itu wajar gitu loh. Karena iblis sudah berpengaruh merasuki dalam jiwa kita. Kan? Makanya tak heran ketika Ramadan kok katanya setan dibelenggu. Nyatanya Ramadan yo wong Islam gagah ganteng ora poso. Lah iki setan iki ning ndi? Ya karena memang sebelumnya itu sudah dipengaruhi iblis sehingga ramempan. Ngono iku iblisnya masih
masih berada di jiwanya, wajar saja. Gitu. Nah, kita ini bisa melakukan kebaikan, ingat, itu semua karena hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal itu tidak boleh disombong-sombongkan. Kita bisa begini itu karena diberi hidayah, diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan melihat orang lain kok nggak mau berangkat ngaji, nggak ikut ini, jelek, bukan gitu ya. Makanya kita harus bersyukur bisa-bisa ngaji seperti ini, minimal nggo mandan nggo rungon-rungon lah. Oh iya ya, ngono iya gitu. Ya meskipun saya dalam menyampaikan ini senggenai dewi gitu. Tapi ya enggak lah, aku ya panduannya kitab gitu. Paling enggak begitulah. Kita harapannya kita menemukan guru yang alim al-alamah itu, yang mampu mengobati jiwa kita yang sedang rusak seperti ini, yang isinya hasud, dengki, ya toh, hasud, dengki, penuh dengan amarah, penuh dengan syahwat, inginnya itu harta tahta lar gurda gitu ya. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, tentu banyak salahnya. Ya, semoga jika ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak sekali yang kami rasakan ini dalam menyampaikan itu jelas dari saya. Oleh karena itu mohon dimaafkan, dan semoga kita selalu dalam naungan hidayah, rahmat, inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.